Assalamualaikum, hai anak-anak, kembali ketemu lagi sama Bu Nurul di Matematika. Pembahasan kali ini masih mengenai pembulatan ya. Kalau minggu kemarin kan kita membahas mengenai pembulatan pecahan, biasa dan campuran. Kalau sekarang pembahasannya mengenai pembulatan pecahan desimal. Biasanya ada dua jenis soal. Yang pertama, dibulatkan ke satuan terdekat, dan yang kedua dibulatkan ke persepuluhan terdekat, dan seterusnya. Cluenya atau petunjuknya, yang pertama kalian harus selalu memperhatikan jenis soalnya, dan yang kedua patokannya adalah 5. Artinya jika kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, jika 5 atau lebih maka dibulatkan ke atas. Ini clue atau petunjuk yang harus kalian selalu ingat ya. Kita langsung ke contoh. Contohnya itu di sini perintahnya adalah bulatkan ke satuan terdekat. Ingat ya, petunjuk pertama kan perhatikan jenis soal. Nah, ini termasuk jenis soal, yaitu harus dibulatkan ke satuan. Kalau di desimal, yang menjadi bilangan satuan adalah bilangan yang di depan koma. Di sini ada 3,74, maka satuannya itu 3. Ya. Ada 4,8, maka yang jadi satuannya adalah 4. Ada 6,5, yang jadi satuannya adalah 6. 7,1, yang jadi satuannya adalah 7. 3,81, yang jadi satuannya adalah 3. Perintahnya adalah bulatkan ke satuan terdekat. Kita sudah mengetahui ya, di soal yang menjadi bilangan satuan adalah 3. Maka pilihannya ini dibulatkannya ke bawah atau 3. Ke bawah itu tetap 3 ya. Atau ke atas, berarti antara 3 dan 4. Kalau 4,8, karena bilangan satuannya 4, maka antara 4 atau 5. Begitu seterusnya. Kalau di sini 6 berarti antara 6 atau 7. Di sini 7 berarti antara 7 dan 8. Di sini 3 berarti antara 3 dan 4. Kalau kalian sudah tahu rentangnya antara berapa dan berapa, kita beralih ke clue yang kedua, yaitu jika kurang dari 5. Artinya bukan satuannya, tapi kita lihat bilangan atau angka di belakang komanya. Di sini kan angkanya 7 ya. Nah, ini yang jadi patokan untuk clue yang kedua. 7 itu kan berarti lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Ke bawahnya itu 3, ke atasnya itu 4. Berarti 3,7 jika dibulatkan menjadi 4. Di sini isi ya 4. Sekarang 4,8. Lihat 8-nya untuk clue keduanya. 8 ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Berarti bukan 4, akan tetapi 5. Oke? Kita isi. Sekarang 6,5. Perhatikan 5-nya. 5-nya itu lihat clue-nya. Kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika 5, kan 5 sama 5 nih, atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Berarti 6,5 jika dibulatkan bukan 6, akan tetapi 7. Kan dibulatkannya ke atas ya. Sekarang ada 7,1. Dilihatnya bukan satuannya ya. Kalau dilihat bulatkan ke satuan berarti dilihatnya bukan bilangan satuan, tetapi angka sebelum satuannya, yaitu persepuluhannya. Dilihat persepuluhannya adalah 1. 1 itu kurang dari 5. Maka bukan 8, bukan dibulatkan ke atas, tetapi dibulatkannya ke bawah, yaitu 7. Sekarang 3,81. Lihatnya bukan 81-nya, tapi 8-nya. 8 ini lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Ke atas itu hasilnya 4. Oke, kalau ini sudah selesai, kalian tinggal hapus nih, kotak-kotaknya dihapus ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Bulatkan ke persepuluhan terdekat. Ke persepuluhan terdekat ya. Perhatikan jenis soalnya. Seperti clue yang pertama. Perhatikan jenis soalnya. Berarti persepuluhan. Berarti yang kalian harus ketahui adalah persepuluhan itu bilangannya yang mana nih di antara soal? 3,74, 4,86, 6,51, 7,12, 3,85. Mana yang menjadi persepuluhan? Persepuluhan itu adalah 7-nya. Berarti sama caranya. Berarti antara 7 atau 8.
Ini yang jadi persepuluhannya bukan 4 ya. 4 itu kan satuan tuh kalau di depan koma. Kalau persepuluhan itu di belakang koma. Nih, berarti berapa ini? 8. Kita mulai dari 8. Berarti 8 dan 9. Di sini yang jadi persepuluhan 5 ya, bukan 6. Karena 6 ini satuan. Berarti antara 5 dan 6. Di sini yang jadi persepuluhan adalah satunya. Berarti antara 1 dan 2. Yang jadi persepuluhan 8. 8 dan 9. Setelah lihat atau setelah kita tahu rentangnya, maka kita tinggal lihat perseratusannya, bukan persepuluhannya. Ya, kalau persepuluhan mah kita melihat persepuluhannya itu untuk mengetahui rentangnya. Kalau untuk mengetahui pembulatannya, kita lihat angka sebelumnya. Berarti 4 ya. Cluenya sama, jika kurang atau lebih, bulatkan ke bawah atau ke atas ya. Pilihannya sekarang lihat 4. 4 ini kan kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Berapa bawahnya? 7. Maka jika hasilnya 7, maka hasil akhirnya menjadi 3,7. Sekarang lihat bilangan sebelum persepuluhan. Berarti 6 ya. 6 ini kan lebih dari 5. Berarti bulatkannya ke atas. Bukan 8 tapi 9. Hasilnya menjadi 4,9. Satuannya ditulis kembali. Ini kan satuannya 6. Nanti kita tulis lagi 6 nih. 6. Sekarang kita tinggal cari 5,1 ini lebih dekatnya kemana nih? Ke 6,5 atau ke 6,6? Karena 1 berarti kan 6,5. Sekarang 7,1. Kenapa lihat ke 7 ya? Maksudnya ini nih. Antara 1 atau 2. 2 ini kan kurang dari 5. Ya, 2 ini kurang dari 5. Berarti dibulatkannya ke 1. Hasilnya menjadi 7,1. 3,85. Jika dibulatkan persepuluhannya antara 3,8 atau 3,9. Karena 5 ini berada di tengah-tengah, maka dibulatkannya ke atas menjadi 3,9. Ini materi atau pembahasan mengenai pembulatan pecahan desimal. Oke? Untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Semoga apa yang Bu Nurul jelaskan bisa kalian dengan mudah memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Bu Nurul share di grup ya. Selamat mengerjakan. Fighting!